Alhamdulillah di subuh hari ini kita bisa kembali melanjutkan pengajian kitab At-Tadhib tentang rukun shalat. Sebagaimana sudah dibahas di pertemuan sebelumnya, bahwasanya rukun shalat ini terbagi 3 macam. Ada yang namanya rukun qalbi, hati, ada yang namanya rukun qauli, ucapan, dan ada yang namanya rukun fi'li, perbuatan. Nah, rukun ini mau kada mau harus digawe dalam sembahyang, harus ada. Bilanya kada ada rukun ini, sembahyangnya kada sah. Kada ada rukun, sembahyangnya kada sah. Bila tertinggal pang rukunnya, digawe ulang, digawe. Nah, ini rukun ada 3, ada rukun qalbi, rukun qauli, dan fi'li. Ini 3 macam. Bilanya rukun qalbi tadi itu di dalam hati aja. Yang usolli fardhu subhi rakaatain itu rukun kah? Kada. Itu ngarannya talafus bin niat, bahasa Bajanya menyebut niat, hukumnya itu sunat. Yang wajib itu, yang termasuk rukun itu adalah di dalam hati. Dan apabila di dalam hatinya itu waktu takbir Allahu Akbar. Nah, Allah dalam hati saja kok sembahyang pada subuh 2 rakaat menit imam bar itu. Jangan terdahulu di waktu Allahu Akbar, di dalam hati berniat saja kok sembahyang pada subuh 2 rakaat. Itu ngarannya rukun qalbi. Kalau rukun qauli itu ucapan. Nah, rukun qauli yang pertama dalam sembahyang adalah ucapan Allahu Akbar. Itu rukun qauli. Makanya yang jadi ukuran adalah ucapan, lain tangannya. Nah, adapun mengangkat tangannya ini waktu takbir itu hukumnya sunat. Jadi misalnya ada belainan nih takbirnya, ada yang Allahu Akbar, ada yang Allahu Akbar, ada yang Allahu Akbar. Kada mempengaruhi sah atau kadanya sembahyang. Walaupun memang disuruh takbir itu yang paling ideal, yang paling pas. Ini di bawah sini Allahu Akbar. Nah, cuma ini hukumnya sunat mengangkat tangan. Yang rukun itu adalah ucapan Allahu Akbar. Jadi walaupun tangannya pindah mengoler, belum jadi. Ucapannya bujur, maka itu sah. Itu yang menjadi ukuran. Nah, itu ngarannya rukun qauli. Allah yang tangan ini hukumnya sunat. Gitu. Bar tangan bersedekap ini bersedekap pada tangan. Ini hukumnya sunat juga. Kayaknya bisa ada orang. Hukumnya sunat juga. Jadi bila ada yang di sini atau di sini, nah itu sembahyangnya saja. Walaupun di kitab ini disebutkan, di kitab mazhab Syafi'i ini, sedekap ini antara pusat lawan dada itu makna. Nah, di sini pusat sini lah, di dada di sini. Kadang ketinggian, kadang ada. Nah, cuma bilanya yang kayak ini bang, itu sembahyang saja lah, sah
Lalu membaca doa iftitah itu sunat. Membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, hukumnya sunat. Hanya yang wajib atau rukun membaca Al-Fatihah. Nah, membaca Al-Fatihah ini harus belajar supaya pada tersalah tasydidnya atau panjang pendeknya itu rukun. Berarti rukun yang pertama tadi niat, lalu rukun yang kedua takbir Allahu Akbar, rukun yang ketiga hanya membaca Al-Fatihah. Ini yang paling minimal itu harus jujur. Makanya membaca bismillah itu hukumnya wajib waktu sembahyang. Karena apa? Bismillah termasuk ayat daripada surah Al-Fatihah. Nah, imbang membaca Al-Fatihah, kita membaca surah. Nah, surah ini hukumnya sunat juga. Hukumnya sunat. Artinya kadang mempengaruhi sah atau padanya sembahyang. Hendak ayatnya panjang, banyak pahalanya. Hendak ayatnya pendek, dapat pahala juga. Cuma ada kayak orang membaca ayatnya panjang. Cuma tetap membaca surahnya itu jangan juga salah-salah. Cuma itu kadang mempengaruhi sah atau padanya sembahyang. Jadi misalnya ada orang membaca Al-Fatihahnya bujur aja, membaca surahnya tersalah-salah, sahlah sembahyangnya sah. Berdosa membaca surahnya tersalah-salah. Bilanya dasar kada membacanya itu kada bujur-bujur kan, lalu salah-salah membacanya bisa jadi berdosa. Cuma sembahyangnya tetap sah karena Al-Fatihahnya sudah bujur. Lalu hanya rukuk. Nah, rukuk ini adalah rukun fi'li, artinya perbuatan. Kada sama kayak membaca Al-Fatihah. Karena ini rukun perbuatan fi'li, maka yang jadi ukuran sah atau kadanya sembahyang adalah gawiannya. Jadi kan misalnya lam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu Akbar. Nah, yang penting betul. Nah, adapun tangan di sini, di sini itu hukumnya sunat. Nah kayaknya hukumnya sunat. Karena rokok itu yang penting kan turun kayak ini gawiannya. Lawan tumak ninah. Boy, sampai ke sini tangan panjang. Sahlah aja rokoknya saja, cuma kada dapat pahala sunat karena sunatnya di sini. Belajar di sini kada dapat pahala sunat di sini. Nah, ini karena penting yang namanya rokok itu turun. Kada membaca ya, kada membaca rokok. Subhanallah kayak apa hukumnya kehilangan pahala sunat. Tapi kada perlu ditambal pakai suwi kada. Nah itu ukuran rukun. Jadi bila yang itu rukun qalbi itu sebetulnya niat. Amun rukun qauli yang diperhatikan bacaannya. Kalau rukun fi'li itu berarti yang diperhatikan adalah perbuatannya, gawiannya ini pas kada. Walaupun kada bacaan itu sembahyangnya sah, cuma pahalanya kurang karena ada pembacaan. Jadi bila ada orang yang sariawan dia mau buting di sini maka sakit gigi pulang. Itu kayak apa biar sembahyang ngalih benar pembacaan. Yang penting nang rukun dibacanya. Biar nang lain ada pembacaan sembahyangnya saja. Untung besar sakit benar. Sariawan tadi sakit gigi pulang. Kayak apa sembahyang ya, tetap sembahyang. Ngalih benar pembacaan, yang penting rukunnya itu dibaca. Walaupun nang lain ada pembacaan, kau aja sembahyangnya saja. Walaupun pahalanya kurang, cuma sembahyangnya saja. Itu. Ada nang muntung sakit, kada sembahyang, kada tetap sembahyang. Yang penting rukunnya tadi sudah digawe.
Cuma bilanya sehat walafiat kada bacaan juga. Kenapa? Nah, itu yang rukun. Lalu dalam sembahyang ini ada juga ngarannya sunat sembahyang. Nah, ini macam-macam. Yang pertama sunanuha, sunnah sembahyang qabla dukhuli fiha syai'ani al-adzanu wal iqamatu. Jadi sunat sembahyang ini ada macam-macam. Ada yang sunat sebelum sembahyang, ada yang disunahkan digawe sebelum kita sembahyang. Apa itu? Adzan dan qamat. Nah, ini diriwayatkan oleh Malik bin Huwairis radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum." Idza hadaratis salatu, apabila telah hadir salat, tiba waktu salat, falyu'adzin lakum ahadukum, azan saikum, azan ini saikum aja, wal ya'ummakum akbarukum, dan yang jadi imam akbarukum. Nah, akbarukum ini kalau secara arti yang paling ganal secara arti. Cuma kalau maknanya di sini maksudnya adalah di hadis lain itu adalah afqahukum, yang paling alim. Nah, lalu di riwayat lain wa taqulu idza aqamta ila sholati Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, pokoknya disunahkan azan dan qomat sebelum sembahyang. Ini hukumnya sunat. Nah, azan ini kada sekedar sunat biasa, tetapi azan ini adalah syiar Islam. Dan ujar Nabi, muadzin azan itu kaina hari kiamat atwalu unuqan yaumal qiyamati, kaina bulunya paling panjang hari kiamat. Kalau bulu panjang dari kayak angsa, karena itu hadis Nabi ini adalah membedakan tentang keutamaan, keafdolian orang yang ketujuh azan. Pokoknya hari kiamat kayaknya itu sesuatu yang membanggakan. Lihat azan itu azan tadi. Nah, azan ini sama aja kecuali waktu subuh. Waktu subuh itu ada tambahannya as-sholatu khairun minan naum. As-sholatu khairun minan naum. Itu. Lalu selain disunahkan azan, yang mendengarkan azan juga wa yusannu liman sami'al adzana ayyaqula mithla ma yaqulul muadzinu fa idzan tahal adzanu shalla ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa da'a lahu bima warada. Jadi disunahkan juga bagi nang kada azan mendengarkan azan, atau disunahkan juga orang mendengar azan, azan sembahyang ini mengumpati atau menyahuti azan tadi. Nah, kayak biasa aja Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, itu disunahkan. Itu. Bila yang tuntung azan disunahkan lagi bersalawat kepada Nabi dan berdoa. Yang ngajak doa sesudah azan, Allahumma rabb hadhihi da'watit tammah. Nah, itu disunahkan. Ini nanti gawainya. Jadi sebelum sembahyang ini disunahkan azan, itu seikom aja nih. Lalu yang lain itu disuruh untuk mendengarkan azan tadi. Disuruh mendengarkan satu. Lalu yang kedua mengumpati azan tadi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, itu 2 puting sudah. Nah, digawi satu mendengarkan orang azan, yang kedua menyahuti orang azan, sampai ditambah lagi yang ketiga membaca doa sesudah azan. Ada 3 dah. Ada 3. Pahala aja tuh. Pahala. Apalagi di dalam hadis Nabi itu yang lain, doa antara azan dan iqamah itu adalah
kabulkan. Salah satu waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Makanya apa ngarannya, kita berusaha benar supaya doa sesudah azan itu terbaca. Karena doa sesudah azan itu termasuk waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Karena apa? Di antara azan dan iqamah itu adalah waktu yang mustajab berdoa. Nah, dan sunnah yang berikutnya adalah al-iqamah. Iqamah, qamat itu di belakang dua. Di dalam hadis Nabi yang lain dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul idza sami'tumul muadzina faqulu mithla ma yaqul. Apabila kalian mendengar muadzin lagi azan maka ucapkanlah apa yang seperti dia ucapkan. Allahu akbar, Allahu akbar. Summa sallu alayya, kemudian berselawatlah kepadaku. Imbah azan berselawat. Fa innahu man shalla alayya salatan, karena siapa yang berselawat kepadaku, ujar Nabi sallallahu biha alaihi asyran, Allah berselawat kepadanya, berarti bisa Allah berikan rahmat itu kepada orang tadi 10 kali. Jadi kita berselawat sekali, balasannya 10 kali dari Allah Subhanahu wa taala. Summa sallallahu li al-wasilah, kemudian mintalah kepada Allah melalui aku al-wasilah, perantara. Makanya doa sesudah itu wasilah wal fadilah. Nah, itu minta wasilah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad inilah kaina hari kiamat yang menolongi manusia. Nabi Muhammad ini nangisi syafaatul uzma. Di Burdah itu kan dipadahkan kayak ini, huwal habibul ladzi turja syafaatuhu di kulli haulin minal ahwali muqtahami. Huwal habib, Nabi Muhammad itulah al-habib, orang yang dicintai. Turja syafaatuhu, diharapkan syafaatnya. Karena di padang mahsyar itu manusia terkumpulan mulai zaman Nabi Adam sampai ke hari kiamat, terkumpulan seberataan. Bingung hendak ke mana, benaung kadada. Nah, Nabi Muhammad nangkawa memberi syafaat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Karena syafaat uzma, syafaat besar. Doanya ini termasuk itu. Fa innaha manzilatun fil jannah. Nah, itu suatu kedudukan di surga. La tanbaghi illa li 'abdin min ibadillah. Nah, posisi itu, kedudukan itu di surga itu tidak pantas, tidak cocok kecuali bagi salah satu hamba di antara hamba-hamba Allah. Hamba Allah itu kan macam-macam, manusia hamba Allah, jin hamba Allah, malaikat hamba Allah. Wa arju an akuna ana huwa, dan aku berharap itu, ujar Nabi, sayalah orangnya itu. Faman sa'alallah li al-wasilah halat alaihi asy-syafa'ah. Siapa yang meminta kepada Allah melalui aku wasilah, maka dia akan mendapatkan syafaat. Meminta syafaat. Nah, bacaan hadisnya kayak apa gerang ini diriwayatkan oleh Jabir. Man qala hina yasma'un nida Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad kan ada mahmudan alladhi wa'adta sampai situ aja. Halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Di hadis itu bunyinya seperti itu. Nah, yang tadi tambahan Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladzi wa'adta sampai situ bunyi hadisnya. Halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Membaca doa ini kita sesudah adzan
dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Berarti salah satu amalan supaya dapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW adalah membaca doa sesudah azan. Ini gawe nyaman aja, coba tak bisa diingat. Kadang-kadang jarang diingat. Pas orang azan, pas lagi di WC kan, baca doa. Pas lagi orang azan, pas masih di uring. Pas lagi orang azan, pas lagi di jalan, kadang-kadang azan bisa diingat. Nah itu. Cuma walaupun ini pina nyaman aja, pina kadang alih, pina ringan aja, fadilahnya luar biasa. Apa? Halat lahu syafaati yaumil qiyamah. Karena mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sunnah yang selanjutnya wa ba'da dukhuli fiha syai'ani, yaitu sunat ketika di dalam sholat. Insyaallah ini dipertemukan